Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pembangunan bisnis digital. Nah, anggota kelompok kami terdiri antara Ahmad Fauzi Lishan, Devi Kurniawan, saya sendiri, dan Nabila Aska. Nah, pembahasan kami ini mencakup 5 hal. Yang pertama adalah bisnis digital, kedua membangun bisnis digital, ketiga mengelola bisnis digital, keempat inovasi dalam kewirausahaan digital, kelima peluang dalam bisnis digital. Nah, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah suatu aktivitas berjualan yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam penerapan bisnisnya, baik dalam pembuatan produk maupun kegiatan pemasaran. Semua jenis usaha yang menjual produk secara online, baik menggunakan website atau aplikasi, termasuk dalam bisnis digital. Singkatnya, bisnis digital ini adalah bisnis yang dilakukan secara digitalisasi. Berikutnya adalah bagaimana membangun bisnis digital. Ada 3 hal yang perlu dipersiapkan dalam membangun bisnis digital. Yang pertama adalah dari produk bisnis tersebut. Kedua adalah platform atau tempat penjualan bisnis digital tersebut. Ketiga adalah bagaimana mempromosikan bisnis digital tersebut. Nah, kita akan bahas dari produk dulu. Produk ini kami mengkategorikan menjadi 3 jenis produk yang dapat dijual di bisnis digital. Pertama adalah produk tanpa wujud, kedua adalah produk fisik yang diubah digital, ketiga adalah produk fisik. Nah, apa itu produk tanpa wujud? Produk tanpa wujud sendiri adalah produk-produk yang pada dasarnya tidak memiliki wujud asli, di mana dia tercipta dari data. Contohnya apa? Contohnya seperti aplikasi, game, di mana itu tidak memiliki bentuk fisik, mereka berbentuk data. Kedua adalah produk fisik yang diubah digital. Apa itu produk fisik yang diubah digital? Contohnya adalah produk-produk yang awal memiliki bentuk fisik, tapi diubah di zaman sekarang berbentuk digital. Contohnya seperti buku yang berubah menjadi e-book atau kaset yang berbentuk kaset musik yang sekarang tidak perlu lagi berbentuk fisik di mana dia bentuk file MP3. Nah, ketiga adalah produk fisik. Produk fisik sendiri adalah produk-produk apapun yang memiliki bentuk fisik. Nah, dalam penjualannya nanti akan langsung dikirim kepada pelanggan melalui jasa pengiriman. Nah, kedua pembahasan yang berikutnya adalah tentang platform. Platform sendiri adalah tempat yang digunakan untuk menjual bisnis digital. Nah, apa saja platform-platform yang dapat digunakan dalam bisnis digital? Kami menemukan 4 platform yang lumayan sering digunakan dalam bisnis digital. Yang pertama adalah website, yang kedua adalah platform e-commerce, yang ketiga adalah media sosial, keempat adalah aplikasi chatting. Nah, website itu apa sendiri? Website adalah merupakan kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau beranda menggunakan sebuah brosur. Dengan mengetik alamat unit berupa URL website, kita dapat terhubung langsung dengan website yang kita buat untuk berjualan tersebut. Nah, berikutnya adalah platform e-commerce, di mana platform e-commerce adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menjual produk atau layanan secara online. Platform e-commerce sendiri menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuka toko online, mengelola inventaris produk, memproses pembayaran, dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini merupakan fondasi utama bagi bisnis e-commerce untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Atau dalam artian lain, di sini kita berjualan menggunakan website milik orang lain. Berikutnya adalah menggunakan media sosial, di mana kita tahu pasti media sosial adalah media yang dimanfaatkan sebagian sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di mana media sosial para pengguna saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi networking atau yang lain-lainnya. Media sosial merupakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi dalam bentuk dialog interaktif. Cara untuk berbisnis digital di media sosial dengan cara memanfaatkan fitur postingan di media kita, kita dapat memposting produk jualan kita pada media sosial kita agar orang-orang yang melihat media sosial kita tahu apa produk yang kita jual agar mereka tertarik akan produk yang kita jual. Berikutnya ada aplikasi chatting. Sebenarnya lumayan jarang digunakan tapi tidak sedikit yang menggunakannya juga. Aplikasi chatting
sangat populer, makin banyak dan beragam jenisnya website seperti WhatsApp, Telegram, banyak orang menggunakannya. Hal ini tidak lepas dengan kebutuhan komunikasi digital manusia yang sangat tinggi. Selain menjalin komunikasi dengan kerabat atau sahabat, aplikasi chat juga bisa menghubungkan kita dengan orang baru. Di tengah banyaknya pilihan, beberapa di antaranya tenggelam sering waktu dan munculnya aplikasi baru tambahan dengan berbagai fitur yang baru. Beberapa aplikasi sudah tersedia bukan hanya versi mobile tapi termasuk versi web juga. Bukan hanya untuk berkirim pesan, juga dilengkapi dengan fasilitas fungsi telepon, video call, baik itu dalam personal ataupun grup. Di sinilah kita dapat memanfaatkan sebagai media bisnis digital dengan menyebarkan informasi serta langsung per orang, atau kita mengirimnya langsung ke grup chatting kita dapat menyebarkan informasi bahwa kita menjual suatu produk. Nah, disitulah orang-orang apakah tertarik dengan produk kita atau tidak, dimana kita dapat menjelaskan bagaimana nanti kita mengirim produknya atau bagaimana sistem pembayarannya, langsung secara personal atau kita mengirim informasi lewat grup chatting. Nah, selesai kita sudah memiliki produk dan juga tempat penjualannya, hal yang harus dilakukan adalah mempromosikan produk tersebut. Kita bisa lewati berbagai media untuk melakukan promosi. Pertama, kita dapat melalui sosial media, atau seperti sebelumnya saya jelaskan, eh, atau ada juga kita bisa menggunakan search engine atau media pencarian, atau kita bisa melewati media sosial berbagi video. Kita juga bisa menggunakan influencer marketing, juga bisa melalui platform e-commerce, dan juga bisa melalui live streaming. Nah, bagaimana mempromosikan produk kita melalui media sosial? Dengan memposting produk kita, kita dapat pada media sosial itu sudah menjadi salah satu cara mempromosikan produk kita. Hanya dengan memposting pada media sosial kita. Lalu bagaimana dengan search engine? Dengan menggunakan iklan berbayar. Contoh, kita mengambil contoh pada Google Ads, di mana jika kita di Google Ads menyediakan, jika kita membayar pada Google Ads, dan kita dapat mencari kata kunci tertentu. Jika ada contohnya, jika kita sudah berlangganan Google Ads untuk produk kita ya, misalnya produknya adalah sepatu. Ya, ketika orang mencari di Google, orang mencari produk sepatu, maka produk sepatu yang pertama kali muncul adalah produk kita. Jadi orang akan membeli produk kita. Berikutnya adalah media sosial berbagi video. Sebenarnya media sosial berbagi video tidak jauh berbeda dengan media sosial biasa, tapi media sosial biasa menggunakan foto untuk mempromosikannya, tapi media sosial berbagi video ini dia lebih ke fokus pada video, contohnya YouTube dan juga TikTok. Nah, berikutnya adalah influencer marketing, atau ini biasa orang-orang lebih mengenal dengan kita mengendorse para influencer. Dimana ketika kita membayar influencer, mereka akan mempromosikan barang produk kita pada sosial media mereka. Dimana mereka adalah orang-orang yang lebih terlihat, sosial media mereka lebih ramai, dan membuat orang-orang yang melihat produk kita akan lebih banyak. Berikutnya adalah platform e-commerce, di mana sebenarnya di platform e-commerce sendiri sudah menyediakan layanan untuk mengiklankan produk kita. Jadi kita tidak perlu terlalu ribet dalam mempromosikan produk kita. Yang terakhir adalah live streaming, di mana live streaming itu di mana kita membuat seperti acara di mana orang-orang melihat kita mempromosikan produk itu secara langsung melalui media kamera. Kita merekam dan akan langsung tayang pada suatu media live streaming tersebut. Biasanya platform e-commerce itu sudah menyediakan fitur live streaming, jadi orang-orang tidak perlu mencari-cari di berbagai platform lain, tapi di platform e-commerce sendiri sudah ada fitur-fitur live streaming. Oke, sekarang bagaimana mengelola bisnis digital? Mengelola bisnis digital sedikit berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis digital hampir semua aspek bisnis dikelola melalui media digital. Mulai dari memposting produk, memasarkan produk, dan mengirim produk. Nah, bagaimana memposting produk? Seperti yang kita tahu bahwa produk itu dijual digital harus dijual melalui media online.
yang dimana kita harus memasukkan produk kita dalam media online tempat kita berjualan, dimana dalam postingan produk kita hanya kita menginformasikan selain tentang produk yang kita jual, tentu banyak hal yang harus kita informasikan pada saat memposting produk, seperti jenis pengirimannya dan juga bagaimana cara pembayaran, sistem pembayaran pada pembelian tersebut. Berikutnya adalah bagaimana memasarkan produk. Yang sebelumnya sudah jelaskan tentang pemasaran produk ini, ya tentang mengiklankan produk tersebut bisa melalui media-media yang sudah dijelaskan tersebut. Terakhir adalah mengirim produk. Di sinilah kita dites di mana penjual tidak bertemu langsung secara dengan pembeli. Disitulah kita harus menunjukkan tanggung jawab kita sebagai penjual yang harus bertanggung jawab akan produk yang dikirim. Nah, dimana jika produk itu berbentuk fisik, produk itu dapat dikirim melalui jasa pengiriman yang kita harus perhatikan apa jasa pengiriman tersebut dapat dipercaya atau tidak dalam proses pengiriman. Bagaimana dengan benda-benda yang tidak memiliki bentuk fisik? Nah, kita harus memahami bagaimana cara mengirim aplikasi-aplikasi atau file-file yang kita jual secara online, mana benda itu tidak melalui jasa pengiriman tapi langsung dikirim oleh kita kepada pelanggan. Gimana cara pengirimannya? Ya tergantung bagaimana cara kita melalui media apa kita mengirimnya. Inovasi dalam kewirausahaan digital. Inovasi adalah proses atau hasil dari menciptakan sesuatu yang baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, lebih efisien, atau lebih efektif. Ini melibatkan ide baru, konsep, atau pendekatan yang membawa nilai tambah dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Inovasi bisa terjadi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, bisnis, sains, seni, pendidikan, dan banyak lagi. Ini bisa berupa penemuan baru, pengembangan produk atau layanan baru, perbaikan proses, atau bahkan ide-ide revolusioner yang mengubah cara kita melakukan sesuatu. Dalam kewirausahaan ada berbagai inovasi yang masuk dalam aspek digital yang mengacu pada inovasi pada produknya dan teknik promosinya. Yang pertama itu inovasi produk. Dalam era digital ini, produk-produk jual beli sudah mengalami perkembangan dan perubahan baik dari barang maupun jasa, di mana inovasi muncul pada produk tersebut yang membuatnya masuk dalam kategori bisnis digital. Barang-barang yang menjadi produk inovasi digital ini berbentuk non-fisik atau digital seperti aplikasi dan e-book. Sedangkan dalam segi produksi ini banyak hal yang dapat dikerjakan dalam media digital yang dapat dijadikan produk jasa seperti jasa di editing dan desain. Yang kedua itu inovasi promosi. Dalam era yang berkembang ini, yakni era digital, muncul inovasi dalam cara mempromosikan produk secara digital. Inovasi ini tidak hanya mempermudah tapi juga memperluas akses informasi di mana dengan media digital kita dapat mempromosikan produk kita di daerah lain dan dapat dilihat oleh orang di daerah lain bahkan negara lain, membuat jangkauan pasar produk semakin luas. Terus yang terakhir itu ada peluang dalam bisnis digital. Jika kita membicarakan peluang dalam bisnis digital, maka kita dapat tahu bahwa bisnis digital memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Dengan berkembangnya era digital membuat jangkauan pasar semakin luas. Dengan hadirnya produk-produk digital ini makin bertambah lagi inovasi akan produk yang dijual, yang dimana kita dapat membuat target pasar yang baru. Tetapi juga ada tantangan dalam bisnis digital, dikarenakan jangkauannya luas, maka persaingannya juga luas. Disinilah inovasi dibutuhkan untuk membuat produk kita memiliki keunikan yang dapat menarik pelanggan. Baik, di sini kami akan membawakan studi kasus terkait dengan TikTok, yang dimana ia merupakan social media platform yang populer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi video pendek. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, TikTok telah mengalami pertumbuhan yang cukup fenomenal dan menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia. Nah, di sini kami akan menganalisis bagaimana perjalanan TikTok dalam membangun bisnis digitalnya dan strategi ekspansi globalnya. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami mengenai faktor-faktor yang telah menyebabkan pertumbuhan dan kesuksesan TikTok sebagai platform sosial media, serta memahami bagaimana mereka melakukan ekspansi global. Baiklah, berikut adalah hasil analisis kelompok kami mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama, TikTok memberikan pengguna kemampuan untuk membuat video pendek dan menarik dengan berbagai fitur seperti efek visual, filter, dan musik. Yang kedua, mereka memiliki algoritma rekomendasi yang kuat yang mampu menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kesukaan penggunanya, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih personal. Yang ketiga, TikTok bekerja sama dengan content creator terkenal dan selebritas untuk menciptakan konten yang menarik dan menjangkau lebih banyak pengguna.
Yang keempat, TikTok berhasil mempertahankan kebutuhan selera pasar setempat. Dan yang kelima ialah TikTok menghasilkan pendapatan melalui iklan dan kemitraan dengan merek-merek terkenal. Pendekatan tersebut telah memberikan manfaat berupa pertumbuhan pengguna yang pesat, ekspansi global yang sukses, dan peningkatan pendapatan melalui monetisasi. Dengan strategi inovatif dan kolaborasi yang baik, TikTok telah sukses membangun platform media sosial yang populer di seluruh dunia. Yang dimana TikTok telah berhasil membangun bisnis digital yang sukses dengan pendekatan inovatif dalam pembuatan konten, algoritma rekomendasi yang kuat, dan ekspansi global yang cerdas. Dengan memanfaatkan kolaborasi dengan kreator konten dan merek-merek terkemuka, TikTok telah menciptakan platform media sosial yang populer di berbagai negara di seluruh dunia. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis digital adalah aktivitas berjualan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan produk maupun kegiatan pemasaran. Transformasi bisnis menjadi digital bisnis membuat pengusaha mengembangkan dan menggunakan teknologi informatif dan model bisnis untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Hal ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk berhasil menerapkan teknologi dan prosedur baru untuk meningkatkan operasi bisnis mereka. Berbisnis di era digital memiliki tantangan tersendiri, namun jika dilakukan dengan benar, prosesnya akan jauh lebih mudah. Pembangunan bisnis digital memerlukan platform seperti website, e-commerce, media sosial, dan aplikasi chatting. Terdapat peluang yang besar dalam bisnis digital karena jangkauan pasar yang semakin luas dengan perkembangan era digital. Baiklah, sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.